Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kunci jawaban ulangan harian pertama kalian yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai dengan yang pertama. Berikut ini fase-fase dalam menstruasi kecuali. Fase menstruasi itu ada 3. Dimulai dengan fase menstruasi, kemudian proliferasi, dan yang terakhir ada sekretori atau sekresi. Jadi jawabannya yang bukan adalah ovulasi. Selanjutnya nomor 2. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, di mana gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, yaitu penyakit sifilis. Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan organ reproduksi wanita beserta fungsinya yang tepat. Oviduk merupakan organ reproduksi wanita yang merupakan saluran sel telur atau ovum. Yes, betul jawabannya oviduk. Vesicula seminalis bukan organ reproduksi wanita, merupakan organ reproduksi pria. Ovarium, ovarium ini termasuk organ reproduksi wanita, tetapi fungsinya bukan tempat berkembangnya janin, melainkan menghasilkan sel telur. Nah, yang tempat berkembangnya janin adalah uterus atau rahim. Selanjutnya, suatu metode perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Nah, ini udah jelas ya, kultur jaringan. Selanjutnya, disilangkan mirabilis jalapa warna merah dengan warna putih menghasilkan F1 warna merah muda. Kemudian F1-nya disilangkan sesamanya, ternyata diperoleh F2 warna merah, merah muda, dan putih. Iya, jadi ini ada persilangan monohibrid intermediate. Jadi pasti perbandingannya 1:2:1. Selanjutnya, berikut ini pernyataan yang benar berdasarkan gambar berikut adalah, kita lihat. Yang pertama, nomor 9. Oke, kita lihat nomor 9 adalah vas deferens sebagai saluran sperma. Iya, betul. Nomor 9. Kalau nomor 4, nah nomor 4 itu adalah epididymis, fungsinya untuk pematangan sperma. Nomor 7, nah nomor 7 adalah penis sebagai alat kopulasi. Selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 adalah testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan alasan kacang ercis dipilih oleh Mendel sebagai objek penelitian adalah yang pertama, keturunannya sedikit, bukan ya. Jadi, kacang ercis itu keturunannya banyak. Terus dapat melakukan penyerbukan sendiri. Iya, benar. Waktu berkembang biaknya lama, tidak. Kacang ercis itu waktu berkembang biaknya sebentar atau tidak dalam waktu yang lama. Daur hidupnya lama, tidak, daur hidupnya sebentar. Jadi dia nggak lama hidupnya. Berikut ini bagian organ kelamin pria yang benar dengan fungsinya. Yang pertama, skrotum berfungsi sebagai alat kopulasi. Salah ya, skrotum itu berfungsi untuk menjaga suhu testis. Selanjutnya penis. Nah, penis ini yang berfungsi sebagai alat kopulasi, jadi terbalik. Terus testis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. Nah, ini salah. Testis fungsinya menghasilkan hormon dan sperma. Dan yang terakhir, epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Iya, benar. Jadi jawabannya epididymis. Bagian organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan ovum ditunjukkan oleh nomor. Oke. Nomor 4 itu bukan ya, itu cervix. Nomor 2 oviduk. Nomor 1 jawabannya ovarium, di situ letaknya. Jika ayah memiliki golongan darah A heterozigot sedangkan ibu memiliki golongan darah B heterozigot, kemungkinan golongan darah anaknya adalah ya. Kalau heterozigot itu berarti dia ada gen gamet O-nya. Jadi AO disilangkan dengan BO, maka kemungkinan anak-anaknya adalah bergolongan darah apa saja? Bergolongan darah A, B, AB, dan O. Oke, selanjutnya jenis penyakit yang dapat menurun dari orang tua kepada anaknya antara lain hemofilia dan talasemia. Sudah jelas ya. Nah, kita lihat gambar pembelahan sel. Pembelahan sel kita lihat di sini ada 4 fase. Yang ditanya adalah kromatin yang telah menjadi kromosom mengumpul di ekuator nukleus. Ekuator itu berarti kan garis tengah. Nah, kemudian nukleusnya
terpecah menjadi butiran, merupakan salah satu tahap pembelahan sel pada fase. Nah, lihat saja di sini kira-kira yang berjajar di tengah itu tahap mana? Yaitu tahap metafase. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Jadi kalau profase itu tahapnya masih tahap awal, kemudian nanti kromatinnya mengumpul di tengah. Ya. Baru nanti dia menuju ke kutub-kutub. Nah, ketika sudah menuju kutub-kutub itu setelah metafase ada anafase. Nah, baru nanti terjadi pembelahan di tahap telofase. Oke, kita lihat gambar. Di sini ada namanya tigon. Tigon itu merupakan persilangan harimau jantan dengan singa betina. Nah, sehingga masuk dalam kelas Panthera. Nah, di sini berarti kan ada penggabungan antara dua spesies yang berbeda sehingga dihasilkan spesies baru, yaitu tigon. Nah, proses ini dinamakan dengan hibridasi. Oke, sebuah tanaman padi berfenotip umur pendek, bulir banyak dengan genotip P besar, P kecil, B besar, B kecil. Gametnya apa? Nah, gametnya di situ ada P besar, kita hubungkan dengan yang B besar. P besar, B besar, P besar, B kecil, P kecil, B besar, P kecil, B kecil. Jadi jawabannya ya D. Penanaman tumbuhan dapat dilakukan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah, tanaman darat. Oke, jadi ini dia tanpa menggunakan tanah, pakai nutrisi dan mineral dalam air. Cara seperti ini disebut juga dengan hidroponik. Iya, jadi kalau pakai udara namanya aeroponik. Kalau disusun vertikal, tumbuhannya disusun secara vertikal, nanamnya itu namanya vertikultura. Oke, jadi itu tadi pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.